Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 Manajemen akan memaparkan tentang pasar regional. Nah, sebelum itu kami beranggotakan ada Vini Imania, Selmi Nur Hayati, Nurni Samsiah, Ganjar Nugraha, dan saya sendiri yaitu Nurul Puada. Nah, sebelumnya apa sih itu pasar regional? Nah, mari kita bahas. Pasar regional merupakan suatu wilayah geografis yang mencakup beberapa negara, kota, atau daerah yang memiliki karakteristik, kebiasaan, dan preferensi konsumen yang serupa. Nah, dalam konteks hal itu, UMKM juga berperan dalam kegiatan pasar regional. Pentingnya memahami pasar regional bagi UMKM tidak dapat diabaikan. Dengan memahami karakteristik dan kebiasaan konsumen di pasar regional, UMKM dapat menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi target pasar tersebut. Nah, selain itu juga, dengan memahami perbedaan budaya, bahasa, dan aturan bisnis di pasar regional, UMKM dapat mengadaptasi strategi pemasaran dan operasional mereka secara efektif. Nah, hal itu juga pasar regional dalam UMKM menawarkan peluang yang sangat menarik, yaitu pertumbuhan bisnis dan juga peningkatan daya saing yang signifikan. Selain itu, ada banyak sekali pembahasan tentang pasar regional, salah satunya yaitu fungsi, yang akan dibahas oleh teman saya, Nuri Samsiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuri Samsiah dengan NPM 10121984. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Fungsi dan manfaat pasar regional dalam mengembangkan UMKM. Di era globalisasi ini, pasar regional memiliki peran yang krusial dalam mengembangkan UMKM. Melalui pemahaman yang baik tentang pasar regional dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, sahabat wirausaha dapat memperluas jangkauan bisnis, meningkatkan daya saing, dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Kemudian, jenis pasar regional. Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, pasar regional yaitu jenis pasar yang mencakup beberapa negara dalam wilayah tertentu dan berada di bawah naungan kerjasama regional. Contohnya yaitu negara Asia Tenggara. Selanjutnya, perdagangan internasional. International trade atau biasa disebut perdagangan internasional adalah aktivitas dagang yang dilakukan oleh antar suatu negara dengan negara lainnya. Wahono Dipayana mengatakan bahwa perdagangan internasional adalah transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Kebijakan internasional memiliki manfaat serta dampak terhadap ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan. Perdagangan internasional dapat terjadi karena berbagai penyebab. Seringkali tiap-tiap negara memiliki faktor penyebab yang berbeda. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, perbedaan keadaan alam dan sumber daya manusia. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda pada setiap negara. Seperti yang kita ketahui, setiap negara mempunyai sumber daya alamnya masing-masing dan biasanya dipengaruhi oleh letak geografis dari negara itu sendiri. Adanya ketersediaan dan kekurangan sumber daya alam inilah yang membuat negara-negara memberlakukan sistem perdagangan internasional. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan dan ketertarikan dari negara itu sendiri. Apabila suatu negara tidak mampu menyediakan kebutuhan para penduduknya, negara tersebut dapat memanfaatkan kebijakan perdagangan internasional untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para penduduknya. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membangun kerjasama antar negara. Dampak positif perdagangan internasional adalah salah satu saran pembentuk relasi kerjasama antar negara satu dengan negara lainnya. Melalui hubungan perdagangan yang baik, tidak menutup kemungkinan negara-negara tersebut akan bekerja sama pada bidang lainnya seperti politik, pendidikan, militer, dan juga teknologi. Yang kedua, efisiensi produksi dan spesialisasi kerja. Manfaat perdagangan internasional adalah menjadikan negara memiliki spesialisasi dalam salah satu sektor ekonomi.
Artinya, negara maupun masyarakat akan mempunyai keahlian khusus dan berbeda dengan negara-negara lain dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Ketiga, transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dampak positif perdagangan internasional adalah alat mobilisasi iptek dari negara-negara maju ke negara berkembang. Adanya kebijakan perdagangan internasional memungkinkan suatu negara mengekspor barang berbasis teknologi seperti mesin atau alat modern ke negara yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan akan teknologi. Selanjutnya, dampak negatif perdagangan internasional. Dampak negatif perdagangan internasional yang pertama, menurunnya produksi dalam negeri. Hambatan perdagangan internasional ada pada persaingan antara industri dalam negeri dengan industri luar negeri, terutama apabila produk dalam negeri memiliki harga yang cenderung lebih mahal dan masih kalah nama dibandingkan negara produk dari luar negeri. Sedikitnya jumlah permintaan akan berpengaruh pada tingkat produksi barang itu sendiri. Yang kedua, UMKM kesulitan bersaing. Dampak negatif perdagangan internasional adalah sulitnya UMKM untuk dapat bersaing di pasar. Keterbatasan modal seringkali menjadi masalah utama bagi para pemilik industri kecil. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional akan berpotensi memperkecil ruang berkembang industri kecil. Kemudian yang ketiga, ketergantungan terhadap negara lain. Dari sisi pemenuhan kebutuhan, negara berkembang biasanya memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada negara-negara produsen atau negara dengan teknologi industri maju. Seperti yang diketahui, produksi barang elektronik dan otomotif sampai sekarang masih dikuasai oleh negara-negara maju, dan negara berkembang selalu menjadi konsumen saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vini Imania. Saya dari kelas B3 Manajemen akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan memaparkan mengenai potensi ekspor dan impor Indonesia yang dapat menjadi produk unggulan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Indonesia juga mempunyai produk-produk yang berkualitas yang diekspor ke berbagai negara. Seperti Indonesia mengekspor minyak sawit ke negara India dan Tiongkok, yang mana kedua negara tersebut merupakan negara yang memproduksi olahan yang berbahan minyak. Nah, teman-teman, selain Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit, Indonesia juga mengekspor produk kopi terbaiknya. Indonesia mengekspor kopi dari berbagai daerah diekspor ke berbagai negara, yaitu diantaranya Indonesia mengekspor kopi ke Amerika Serikat dan ke Eropa. Yang mana di sana kopi Indonesia memang diakui kopi terbaik dengan kualitas yang baik, dan ada banyak berbagai jenis kopi yang ada di kopi Indonesia yang dipasarkan di sana, seperti kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Toraja, dan masih banyak kopi lainnya. Selain kopi itu juga Indonesia juga mengekspor produk tekstil dan pakaian ke Amerika Serikat dan Eropa juga, yang mana memang kualitas tekstil Indonesia itu sangatlah baik dan harga yang terjangkau. Selain itu, Indonesia juga mengekspor produk lautnya, yaitu seperti ikan ke negara Tiongkok dan negara Jepang, di mana negara tersebut merupakan negara yang banyak mengonsumsi ikan. Teman-teman, selain Indonesia mengekspor ke berbagai negara, Indonesia juga mengimpor dari berbagai negara, yaitu Indonesia mengimpor minyak mentah dan gas dari negara Arab Saudi dan Malaysia. Selain itu, Indonesia juga mengimpor alat elektronik dan gadget seperti dari Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Dari sana, seperti Indonesia mengimpor produk, salah satunya yaitu Samsung dari produk dari Korea Selatan. Selain itu juga Indonesia mengimpor barang-barang kendaraan dari negara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, yaitu seperti motor, mobil, dan lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ekspor-impor negara Jepang. Industri Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional, tetapi produktivitas lebih rendah di bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan. Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah, tetapi perdagangan menolongnya mendapatkan sumber daya untuk ekonominya. Tujuan ekspor negara Jepang adalah Amerika Serikat, Cina, Korea Selatan, Hong Kong, dan Thailand. Dari sektor industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen, komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak. Kemudian dari sektor pertanian, padi adalah tanaman pangan terpenting di Jepang. Walaupun hanya 12% dari luas daratan di Jepang yang bisa dipergunakan untuk pertanian, tetapi hasilnya termasuk memuaskan. Besarnya hasil pertanian didukung oleh kesuburan lahan pertanian karena tanah yang mengandung abu vulkanis. Di samping itu, penggarapan lahan pertanian dilakukan secara intensif dengan didukung teknologi maju. Sektor pertanian adalah sektor yang diproteksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah besar. Hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang kedelai, dan teh. Hasil peternakan berupa babi, ayam, telur, sapi, dan susu. Sayur-sayuran berupa lobak, kubis, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam adalah apel dan jeruk. Kemudian dari sektor perikanan, Jepang menempati urutan kedua di dunia di belakang Cina. Di antara hasil laut yang diambil misalnya sarden, cakalang, kepiting, udang, salem, cumi-cumi, kerang, dan tuna. Kemudian impor negara Jepang. Komoditas impor Jepang yaitu minyak bumi, gas alam, pakaian, semikonduktor, batu bara, peralatan audiovisual yang dari negara Cina, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan. Kebijakan ekspor. Selama bertahun-tahun promosi ekspor merupakan isu besar dalam kebijakan pemerintah Jepang. Pejabat pemerintah menyadari bahwa Jepang perlu melakukan impor untuk tumbuh dan berkembang, dan Jepang perlu menghasilkan ekspor untuk membiayai impor tersebut. Setelah tahun 1945, Jepang mengalami kesulitan dalam melakukan ekspor untuk membiayai impornya. Hingga pertengahan tahun 1960-an, dan defisit yang dilibatkan menjadi pembenaran untuk program promosi ekspor dan pembatas impor. Negara pengolah harus mengimpor bahan mentah tetapi mampu membayar impor tersebut dengan memberikan nilai tambah dan mengekspor sebagian hasilnya. Negara-negara menjadi lebih kuat secara ekonomi dengan meningkatkan jenjang industri untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih besar pada bahan-bahan dasar daripada membiarkan pasar melakukan pergerakan ini sendiri. Pemerintah Jepang merasa perekonomian harus diarahkan ke arah ini melalui kebijakan industri. Metode Jepang dalam mempromosikan ekspor menumpuk dua jalur. Yang pertama adalah mengembangkan industri kelas dunia yang pada awalnya dapat menggantikan impor dan kemudian bersaing di pasar internasional. Kedua, memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengekspor. Selama dua dekade pertama setelah Perang Dunia, insentif ekspor berbentuk kombinasi keringanan pajak dan bantuan untuk membangun industri ekspor. Namun setelah bergabung dengan Dana Moneter Internasional IMF pada tahun 1964, Jepang harus menghilangkan insentif ekspor, utamanya pembebasan total pajak pendapatan ekspor untuk mematuhi prosedur IMF. Namun hingga tahun 1970-an, kebijakan ini masih menerapkan perlakuan pajak khusus terhadap biaya pengembangan pasar dan promosi ekspor.
ketika defisit perdagangan yang kronis berakhir pada pertengahan tahun 1960-an, kebutuhan akan kebijakan promosi ekspor dan berkurang. Hampir semua insentif pajak ekspor dihapuskan pada tahun 1970-an. Bahkan Etro yang berfungsi awalnya adalah membantu perusahaan kecil dengan pemasaran luar negeri mengalami pergeseran peran ke arah promosi impor dan aktivitas lainnya. Pada tahun 1980-an, Jepang itu menggunakan kebijakan industri untuk mendorong pertumbuhan industri baru yang lebih canggih. Namun tindakan promosi ekspor langsung tidak lagi menjadi bagian dari paket kebijakan. Pada tahun 1970-an dan 1980-an muncul kebijakan untuk membatasi ekspor pada industri tertentu. Keberhasilan besar beberapa industri ekspor Jepang menimbulkan reaksi negatif di negara-negara lain, baik karena keberhasilan mereka atau karena tuduhan praktik persaingan tidak sehat. Berdasarkan pedoman Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, negara-negara enggan menaikkan tarif atau memberlakukan ekspor impor kuota. Melanggar pedoman dan kenaikan tarif bertentangan dengan tren umum di negara industri. Sebaliknya, mereka malah berusaha meyakinkan negara pengekspor untuk secara sukarela menahan ekspor yang melanggar tersebut. Pada tahun 1980-an, Jepang cukup bersedia melakukan pembatasan ekspor tersebut. Di antara ekspor Jepang ke Amerika Serikat, baja, televisi berwarna, dan mobil. Semua mengalami pembatasan tersebut pada berbagai waktu. 2. Kebijakan impor. Era Pancaserang, Jepang melalui periode pasca perang dengan hambatan impor yang berat. Hampir semua produk tunduk pada kuota pemerintah, banyak di antaranya menghadapi tarif tinggi, dan Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional mempunyai wewenang atas alokasi devisa yang harus dibayar perusahaan untuk setiap impor. Kebijakan ini pada saat itu dibenarkan oleh melemahnya posisi industri Jepang dan defisit perdagangan kronis negara tersebut. Pada akhirnya 1950-an, perdagangan internasional Jepang telah kembali ke tingkat sebelum perang, dan neraca pembayarannya menunjukkan kekuatan yang cukup sehingga proteksionisme yang kaku semakin sulit untuk dibenarkan. IMF dan GAZ menekankan keras Jepang untuk membebaskan sistem perdagangan dan pembayaran internasionalnya. Mulai tahun 1960-an, pemerintah mengadopsi kebijakan liberalisasi perdagangan bertahap, pelonggaran kuota impor, penurunan tarif, pembebasan transaksi valuta asing, dan masuk modal asing ke dalam industri Jepang yang berlanjut untuk hingga tahun 1980-an. Dorongan utama bagi perubahan selama ini adalah kewajiban internasional, yaitu respons terhadap tekanan asing, bukan tekanan dalam negeri. Dampaknya adalah proses pengurangan hambatan yang berkepanjangan dan enggan dilakukan, sehingga membuat banyak mitra dagang Jepang frustasi. Jepang telah menjadi peserta dalam pemutaran besar pemotongan tarif di bawah kerangka GAJ. Putaran Kendi yang diselesaikan pada tahun 1967, putaran Tokyo yang diselesaikan pada tahun 1997, dan putaran Uruguay yang diselesaikan pada tahun 1993. Sebagai hasil dari perjanjian ini, tarif di Jepang turun rata-rata berada pada tingkat yang rendah. Setelah perjanjian putaran Tokyo sepenuhnya dilaksanakan, Jepang memiliki tingkat tarif atas rata-rata terendah di antara negara-negara industri, 2,5% dibandingkan dengan 4,2% di Amerika Serikat dan 46% di Uni Eropa, dikenal sebagai Komunitas Eropa sebelum November 1993.